Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nawwara qulubal awliya binuril ma'rifah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Para hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, para ahbab yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan tentang pembahasan martabat ruh ya. Kitab Jawahirul Ma'ani halaman 599. Untuk video sebelumnya ceritakan bahwa nafsu ini yang pertama adalah nafsu ammarah ya. Nafsu ammarah. Yang kedua adalah nafsu lawamah. Kenapa disebut nafsu lawamah? Li'annaha talumu nafsaha. Karena ia mencela dirinya sendiri. Itu disebut lawamah itu. Nafsu pencela itu. Karena dia mencela dirinya sendiri. Amma farratat bihi min huquqillahi ta'ala, atas kelalaiannya dalam menunaikan hak-hak Allah Ta'ala. Itu. Dikarenakan dia lalai menunaikan hak-hak Allah Ta'ala, maka disebutnya dia menyesal atas kelalaian itu, maka disebut nafsu lawamah. Duh, gara-gara begadang terlalu malam sehingga gak tahajud. Duh, gara-gara banyak ini itu sehingga ketinggalan daripada sholat berjamaah dan sebagainya. Itu adalah nafsu lawamah. Tsumma idza tara'a, ya, kemudian apabila datang alaiha kepadanya, maksudnya kepada nafsu lawamah tersebut, minal anwaril ilahiyah, cahaya-cahaya ilahi lebih kuat. Jadi nafsu amarah datang cahaya ilahi berubah jadi nafsu lawamah. Nafsu lawamah datang lagi cahaya ilahi. Ma yaqdi bi ikhrajiha an kasaipil ma'asi wal mukhalafat al mu'abbari anha bil kabair. Ma yaqdi yang menyebabkan bi ikhrajiha dirinya keluar an kasaipil ma'asi dari kegelapan dosa-dosa wal mukhalafat dan pelanggaran-pelanggaran al mu'abbari anha bil kabair yang diungkapkan dengan istilah kabair, dosa-dosa besar. Wa baqiya 'alaiha, namun masih tersisa padanya, pada nafsu lawamah tersebut, itu apa yang tersisa? Lataiful mukhalafati wa daqaiquha, pelanggaran-pelanggaran yang halus serta kesalahan-kesalahan yang samar. Tusamma bihadal maqam qalban. Nah, maka pada tingkatan ini dinamakan qalbu atau hati. Kenapa dinamakan hati? Li'annaha sammat raihatal hadratil qudsiyah. Karena apa? Karena nafsu lawamah di sini masih mencium ya, telah mencium aroma lintasan suci. Sammat raihatal hadratil qudsiyah, telah mencium aroma lintasan suci atau al-khatrah al-qudsiyah, al-hadrah qudsiyah. Wataratan tahuzuha, dan terkadang ciuman gitu kan, tahuzuha, dan terkadang tahuzuha sammu tilkar rawahil qudsiyah, terkadang ciuman terhadap aroma-aroma suci itu mengguncangnya.
Fatahinnu syauqan ila ma kanat alaihi min wujudihal awal. Lalu ia merindukan dengan penuh kerinduan keadaan asal keberadaannya yang pertama. Tadi, kemaksiatan yang tadi itu. Wataratan, dan pada waktu lain, taglibu alaiha kasabatu dulumati tobiatiha al-jibiliyah. Dan pada waktu ini kegelapan tabiat jasmaninya yang telah mengental, gitu kan, al-muktasabati min istiqrariha fil jismi, ya, itu kan, yang telah mengental akibat menetapnya di dalam tubuh, menguasainya. Patahinnu ila muqtadoyati syahwatiha. Maka ia pun merindukan tuntutan syahwat-syahwatnya, wa mutabati hawaha, dan mengikuti hawa nafsunya. Kadang rindu kepada Tuhan, kadang rindu pingin maksiat. Bolak-balik hati seperti itu. Falitaqallubiha baina hadzainil amrayni summiyat qalban. Kan? Gitu. Sebab ia senantiasa, karena bolak-baliknya antara dua keadaan inilah, maka sumiat kolban dinamakan hati, dinamakan kolbu, hati. Li'anaha, sebab itu kan, sebab tataqallabu pihaninin ila hadratil qudsiyah wan nuhudi ilaiha wa min haninin ila dulmati tabiha minas syahwati wal mukhalafati fatarkanu ila tasabbuti biha. Nah, itu dinamakan kolbu, itu bolak-balik itu. Jadi sebab ia senantiasa bolak-balik pihaninin atas kerinduan menuju hadrat yang maha suci. Kadang rindu pingin dekat dengan Allah, pingin jumpa dengan Allah gitu. Tapi kadang-kadang rindu juga pingin maksiat. Karena kerinduannya bolak-balik begini, maka disebutlah kolbu. Kalau posisi kita seperti itu, maka yang sedang menguasai diri kita itu adalah kolbu. Kolbu di sana, ya, Masya Allah. Kenapa? Likasroti taqallubiha, ya. Likasroti taqallubiha, karena banyaknya perubahan dan pergolakannya. Gitu. Thumma, seterusnya, idza afadho, di mana apabila Allah melimpahkan alaiha, kepada kolbu tersebut, apa? Minal anwaril ilahiyah, dari cahaya ketuhanan, min hadratil qudsi, yang berasal dari hadrah yang suci, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ma yaktadi bikamali toharatiha, yang mengharuskan sempurnanya penyucian dirinya, min jami'il mukhalafat, dari seluruh bentuk pelanggaran, kathifiha walatifiha, baik yang besar maupun yang halus, wadaqiqiha wajaliliha, yang samar maupun yang nyata, warasakhat qadamuha, serta telah kokoh apa? Langkahnya apa namanya? Kolbu tersebut,
li ta'atillah, dalam beramal untuk menaati Allah, wa tawajjuhi ilaihi, dan menghadapkan diri hanya kepadanya, wasakana idtiraruha, wasakana idtirabuha min dzalika, itu, dan tenang, ya, telah tenang dari kegoncangan dirinya, tusamma fi dzalikal maqam apa, an-nafsul mutmainnah. Maka pada kesempatan ini disebut apa, nafsu mutmainnah. Masya Allah. Perubahan dari apa? Perubahan dari nafsu amarah menjadi nafsu lawamah, itu asbabnya cahaya ilahiyah. Kalau nggak ada cahaya ilahiyah nggak bisa berubah. Kemudian dari nafsu lawamah kepada tadi kolbu, ya, atau mulhimah, atau ada yang mengatakan mulhimah, itu juga sebabnya cahaya ilahi. Perubahan dari kolbu menjadi nafsu mutmainnah juga, itu apa namanya, cahaya ilah. Tapi kalau kita lihat hubungan dengan kitab Hawatiful Haq, ya, ini berhubungan sekali dengan kitab Hawatiful Haq. Ketika kita ngaji Hawatiful Haq yang ditulis oleh guru kita ini, Samatul Imam, Masya Allah, maka perubahan dari nafsu amarah menjadi nafsu lawamah, menjadi nafsu kolbu, menjadi apa namanya, nafsu mutmainnah, ini akan terasa sekali kalau kita ngaji apa, Hawatiful Haq. Jadi kita sabar saja, kan. Yang penting untuk berubah nih, kita lihat. Kalau kecondongan masih seneng pingin maksiat dalam hati, berarti kita posisi dalam nafsu amarah. Kemudian ketika kita posisi mencela, kenapa kamu begini, kenapa kamu melaksanakan gini. Nah, berarti kita posisi apa? Nafsu lawamah. Nah, kemudian ketika posisi ruh ini kadang rindu sama Allah, pingin dekat, kadang pingin terbesit, pingin maksiat. Maka posisi tersebut ruh kita ini menjadi kolbu di sana. Tetapi ketika kecenderungannya pingin sholat, pingin ngaji Quran, kan, hati tawajuh kepada Allah, maka posisi ruh kita sedang apa? Posisi nafsu mutmainnah. Nah, untuk berubah ini diantaranya kita mendekati mursyid kita, mendekati guru kita, pembimbing kita. Maka setelah mensurvei, membuktikan, ternyata ketika kita mengaji, diantaranya kita Hawatiful Haq, maka alhamdulillah perubahan itu terjadi. Perubahan itu berubah dari amarah menjadi lawamah, dari lawamah menjadi kolbu, dari kolbu menjadi mutmainnah kalau kita mau mengaji. Masya Allah. Para ikhwan rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin pembahasan tentang ruh, ya, pada bagian ini cukup sekian. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.